Bless Cinema Channel, thank you very much sudah menunggu Mimin Sararasa yang kece ini upload lagi. Dan untuk fans-fans Sararasa yang budiman, rajin menabung, dan yang telah membuat Mimin semakin kaya, selamat menyaksikan rekapan Mimin tentang film Max to White House Hero, sebuah film petualangan Amerika Serikat tahun 2017 yang diproduksi oleh Warner Bros dan disutradarai oleh Brian Levin. Bercerita tentang Max, si anjing heroik yang ditugaskan ke Gedung Putih untuk menemani TJ, putra sang presiden dan putri presiden Rusia Alexandra yang tengah berkunjung. Tapi kemudian masalah muncul. Masalah apakah itu? Maka dari itu langsung saja kita let's go! Awal dari film ini dimulai dengan seorang laki-laki bertubuh gemuk sedang duduk di bangku taman. Dia memberikan sebuah data rahasia kepada agen Thorn. Dia juga sekaligus memperkenalkan Max, anjing jenis Malinois Belgia terlatih yang akan menemani agen Thorn untuk melakukan dinas rahasia bersama. Dan inilah pahlawan White House Max. Pada saat itu, Bennett menjabat sebagai seorang presiden Amerika Serikat. Ketika sedang sarapan dan menonton TV bersama keluarganya, TJ, anak laki-laki Bennett, mengeluh tentang pengalamannya saat berada di sekolah. Dia seringkali sulit mendapatkan teman dikarenakan setiap ada anak yang mendekatinya, maka dua pengawalnya akan langsung menggeledah anak tersebut. Dan tentu hal itu sangat membuat TJ sangat tidak nyaman dan terkekang. Bennett pun mencoba menjelaskan kepada anaknya itu hingga TJ akhirnya mengerti. Tak ingin terlambat, dia langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolah bersama dengan dua pengawalnya. Dan tak sengaja TJ bertemu dengan Max. Dengan sikap yang sudah terlatih dan mudah membaur dengan lingkungan sekitar, TJ sangat menyukai Max. Scene berpindah ke sekolah TJ. Gara-gara dia berangkat menggunakan pengawalan yang cukup mengundang perhatian, TJ sering diolok oleh temannya. Ketika melakukan semua hal di sekolahnya pun, TJ merasa sangat risih karena tak bisa melakukan hal tersebut dengan leluasa. Ditambah saat kini namanya terkenal karena dipamerkan di berbagai tour. Itu cukup membuatnya takut, dan hanya Coop, seorang koki istana yang bisa melegakan hati TJ dengan membuatkan makanan-makanan enak setiap hari. Selain Coop, Max adalah teman berikutnya. Dia sangat menyukai Max, begitu juga dengan ayahnya Bennett. Tapi tidak dengan Thorn. Dia tak mau Max bingung dengan tugasnya jika terus bermain dengan TJ. Tapi dengan kuasa yang dimiliki ayahnya, Max pun mendapatkan izin Thorn untuk bermain dengan TJ. Hubungan antara Max dan TJ pun semakin dekat. Dan untuk Max, pahlawan perang veteran yang kini ditugaskan untuk membantu dinas rahasia merasa seperti berada di rumahnya setelah bertemu dengan TJ. Hingga TJ pun tak sungkan untuk mengajak Max ke sekolah. Rasa percaya dirinya pun kini muncul. TJ berani untuk berkenalan dengan teman sekolahnya yang lain. Respon baik pun diterima olehnya. Ketika pulang, dia langsung memberitahu rasa bahagia itu kepada kedua orang tuanya, sekaligus ingin meminta izin untuk datang ke pesta malam nanti. Tapi yang terjadi adalah, malam nanti Bregov, presiden Rusia akan datang. Dan TJ ditugaskan oleh ayahnya untuk menemani anak dari Presiden Bregov. Dia bernama Alex dan seusia dengan TJ. Walaupun TJ sudah menolak, tapi nyatanya ia pun menyetujui itu dengan sangat terpaksa. Saat mereka datang, TJ kaget karena Alex yang dimaksud adalah anak perempuan yang cantik. Pandangan matanya tak berpindah dari Alex. Ketika orang tua masing-masing telah pergi dengan urusannya, kini tinggal mereka berdua. TJ terkejut dengan banyak hal tentang dirinya yang sudah diketahui oleh Alex. Setelah berkenalan dengan Max, TJ mengajak Alex ke dapur Gedung Putihnya. Sampai di sana mereka melihat Coop dimarahi oleh Dimitri karena salah saat memproses sup ala Eropa Timur. Kesal karena Dimitri berkata kasar dan tak sopan, Alex pun langsung memarahinya dengan bahasa Rusia. Sambil menikmati makanan buatan Coop, mereka berdua saling mengutarakan keluhan gak enaknya jadi anak presiden. TJ juga memberitahu tentang dirinya yang merasa diperlakukan tidak adil, karena tak boleh datang ke pesta teman-temannya dan ia harus menyenangkan tamu di pesta orang tuanya. Karena sifat Alex yang pemberani dan juga sedikit nekat, dia memberi ide kepada TJ untuk menyelinap keluar dan pergi ke pesta teman-temannya. Sebenarnya TJ takut untuk melakukan hal itu karena notabene TJ adalah anak baik yang selalu mematuhi apa kata orang tuanya. Tapi karena tak ingin diejek oleh Alex, dia pun menyetujui itu.
Mereka kemudian diam-diam keluar lewat jendela dan masuk ke ruangan lain, dan diam-diam menyelinap ke dapur dan mengambil baju staf untuk memudahkan mereka keluar tanpa ada yang mengenali. Max yang melihat tuan barunya itu pergi tanpa pengawasan pun langsung keluar melalui jendela karena pintu sudah dikunci oleh TJ sebelumnya. Kekacauan mulai mengisi gedung ketika pengawal yang akan memberi mereka minuman melihat kedua anak presiden itu sudah lepas dari pengawasan. Dan benar saja, saat TJ dan Alex sedang berada di tepi jalan, sebuah mobil menghampiri mereka. Lalu orang bertopeng mengejar mereka dan berhasil menangkap TJ, tapi aksinya digagalkan oleh Max. Dia menggigit dengan brutal penculik itu sampai mereka lari terbirit-birit. Tiba di Gedung Putih, TJ mengatakan jika dia mendengar suara si penculik itu. Mereka menggunakan bahasa Rusia dan TJ langsung menyuruh ayahnya untuk memeriksa semua orang Rusia yang pergelangan kakinya digigit oleh Max. Bennett meminta TJ untuk membiarkan dinas rahasia yang mengurusi hal ini, tapi TJ menolak karena untuk menjaga dua anak saja dinas rahasia tidak becus apalagi menangani masalah itu. Ucapan TJ cukup membuat agen Thorne terkejut. Karena keterlaluan, Bennett pun menyuruh anaknya untuk pergi ke kamar dan menunggu hukuman besok pagi. Keesokan harinya, mereka semua pergi menuju Camp David, dan kedekatan antara TJ dengan Alex renggang gara-gara kecurigaan TJ tentang orang Rusia yang jahat. Seakan-akan aksi penculikan itu Alex terlibat di dalamnya. Berbanding terbalik dengan ayahnya yang sedang bersenang-senang bersama Presiden Bregov, TJ dan Coop berbicara di halaman belakang sambil membicarakan orang yang hampir menculik TJ. Dia mengungkapkan jika ada seseorang yang tak senang berada di Amerika ikut bersama dengan Presiden Bregov, contohnya Dimitri. Tak ingin bermasalah dengan hal itu, Coop memperingatkan TJ untuk berhati-hati, dan karena penasaran, TJ pun mulai membuntuti Dimitri. Hal apapun yang dia lakukan, TJ mengikutinya bersama dengan Max. Rasa curiganya semakin besar ketika dia melihat Dimitri membawa kotak mencurigakan, lalu dia bawa ke sebuah rumah kosong. TJ dan Max pun dengan hati-hati mengikutinya. Karena kesulitan mengartikan bahasa Dimitri, dia menggunakan Google Translate dan mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Tapi setelah ia pergok, ternyata Dimitri hanya sedang menguleni adonan kue khas Rusia. Hampir saja dia diadukan lagi kepada orang tuanya. Alex datang tepat waktu dan membantunya memberikan alasan jika dia datang untuk menghentikan Dimitri membuat roti yang mengandung gluten, sebab Presiden Bennett memiliki alergi dengan bahan itu. Ternyata Alex juga sedang menyelidiki seseorang yang akan mencelakai keluarganya dan keluarga TJ. Sekarang kita berpindah pada Presiden Bennett yang nampak kesakitan akibat menunggang kuda selama 4 jam demi menyenangkan tamunya. Niat ingin merundingkan pekerjaan, lagi-lagi Presiden Bregov menolak dan menyuruh untuk bersenang-senang dulu, dan Presiden Bennett pun mengiyakan. Saat makan, TJ dan Alex mencurigai pengawal dari Rusia. Seorang wanita bertubuh gemuk, mereka mengikuti pengawal itu sampai ke sebuah ruang bawah tanah yang mencurigakan. Bersama dengan Max, mereka pun nekat untuk masuk. Melihat si pengawal sedang memakai headphone, itu membuat mereka sedikit lebih mudah. Dia pun menyuruh Max untuk mengendap-endap lebih dekat dengan si pengawal. TJ memasang kamera yang terhubung di iPad-nya untuk melihat apakah di kaki si pengawal itu ada bekas luka gigitan Max atau tidak. Padahal sedikit lagi Max berhasil melakukan tugasnya. Tapi tiba-tiba pengawal lain datang. Namun Max mampu merekam lebih dekat. Bisa kalian lihat, Cuk, ada bekas luka di kakinya. Tapi tak lama kemudian, persembunyian mereka diketahui dan akhirnya TJ mendapatkan omelan lagi dari orang tuanya. Setelah Alex yang menerima hukuman dari ayahnya, kini giliran TJ. Agen Thorne mengusulkan kepada Bennett untuk mengganti posisi Max dengan anjing lain, karena sudah terlihat Max kebingungan dengan tugas utamanya. Tapi TJ memohon dengan sangat kepada ayahnya untuk jangan memisahkan dirinya dengan Max. Karena hanya dengan Max dia merasa aman. Setelah bernegosiasi, akhirnya TJ mendapatkan izin. Keesokan harinya mereka semua memutuskan untuk rafting. Ketika masing-masing dari mereka sedang memasang alat pengaman, seseorang menyemprotkan sesuatu ke perahu karet yang akan mereka gunakan.
Di balik TJ dan yang lainnya sedang bersenang-senang, Max dan Agen Thorne berusaha untuk mengawasi situasi. Mereka mengecek berbagai tempat yang akan keluarga presiden itu lalui aman. Walaupun demikian, ternyata cairan yang disemprotkan ke badan perahu membuat perahu itu perlahan akan pecah. Perahu itu akhirnya pecah dan membuat Alex terjatuh, kemudian disusul dengan yang lain. Perahu itu pun ikut terbalik. Max yang mengawasi mereka semua dari jauh langsung berlari ketika mendengar TJ meminta tolong. Dua anak presiden itu terseret jauh. Untungnya Bennett dengan cepat menggapai tubuh TJ. Tapi Alex masih terseret arus sungai. Ia berusaha menggapai sesuatu seperti ranting pohon, tapi itu tidak berhasil. Max berlari sekencang mungkin. Setelah dekat dengan keberadaan Alex, dia langsung melompat hingga akhirnya Alex bisa diselamatkan. Akibat kejadian itu, Presiden Bregoff dan Bennett berdebat. Pihak Amerika berusaha menjelaskan jika hal ini adalah kecelakaan. TJ pun datang dan ketika dia memberitahu ayahnya bahwa mungkin hal tersebut terjadi karena ada yang sengaja melakukannya, TJ langsung dibentak dan disuruh untuk diam. Tentu ayahnya tak setuju dengan pendapat TJ, ya karena dia tidak punya bukti apapun. Merasa memang ada hal yang mengganjal, TJ langsung memberitahu kepada Alex. Mungkin saja dalang dari semua ini adalah Agen Thorne. Mereka menyebut Agen Thorne adalah agen ganda. Tak ingin keluarganya dalam bahaya, TJ dan Alex berencana untuk mengungkapnya. Tepat pada malam hari, ketika semua orang berkumpul untuk menyaksikan aksi panggung ibunya TJ dan Alex berpura-pura sakit untuk menghindari acara tersebut, sehingga bisa melakukan rencananya. Rencana pertama mereka adalah menarik perhatian Thorne dengan menyuruh Max. Tapi tiba-tiba seorang staf datang. Mereka pun langsung bersembunyi di lemari. Ketika Max berhasil membuat Thorne keluar dari posnya, TJ dan Alex masih di lemari. Tiba-tiba saja lemari itu dikunci dari luar. Orang tersebut menggunakan topeng. Dia memanjat ke loteng dan Max pun berusaha untuk menggagalkannya tapi terjatuh karena ditendang. Max mengejar kembali penjahat itu yang ingin memotong tali dari lampu yang tergantung tepat di atas ibu TJ. Sebelum kabur, tali itu berhasil dipotongnya, tapi untung TJ dan Alex datang tepat waktu dan menyuruh ibunya untuk menyingkir. TJ dan Alex kembali di sidang untuk menjelaskan itu semua. Dia berusaha untuk meyakinkan orang tuanya jika memang ada orang jahat yang sedang menyamar di antara mereka. TJ langsung menyuruhnya untuk menunjukkan bekas luka gigitan Max di kakinya. Tapi apa yang terjadi? Tak ada luka di sana. Kejadian konyol itu membuat Presiden Bregoff membatalkan kerjasama dengan Amerika, dan tentu Presiden Bennett sangat kecewa. Dia pun memberi izin kepada Agen Thorne untuk mencabut tugas Max dari dinas rahasia tersebut. TJ menolak, tapi Bennett menyamakan hal itu sebagai hukuman untuk TJ. Max, wait, don't go. Karena sulit tidur, TJ pun bangun lebih awal dan langsung menuju dapur untuk mengambil cemilan. Tak lama kemudian, Coop datang dan mengobrol dengannya. Tapi hal mengejutkan terjadi. TJ melihat bekas darah di kaki Coop dan dia langsung yakin jika Coop lah pelakunya. Orang yang sudah TJ percaya ternyata adalah pengkhianat. Alasan dia menggagalkan perdamaian antara Amerika dan Rusia adalah karena dia tak rela jika negaranya Rusia memberikan senjata kepada Amerika. Dan cara seperti itulah yang dia lakukan. Ditambah kecurigaan TJ kepada wanita gemuk kemarin adalah benar. Mereka bersengkongkol. Bagong. Si Bagong itu pun membawa Alex pergi bersamanya, sedangkan TJ dikunci di dalam ruang penyimpanan. Dia berteriak meminta tolong dan hanya Max yang mendengarnya. Ini orang-orang pada budak apa gimana sih? Masih aing. Max akhirnya menggali tanah untuk bisa keluar. Dia langsung nerobos jendela dan membuat keonaran. Max membuat semua orang mengejarnya sampai ke dapur. Tuh kan, padahal dapur teh aya di rumah eta. TJ kemudian memberikan pakaian milik si Bagong itu dan membiarkan Max untuk mencari keberadaannya dengan mengendus. Di hutan yang cukup jauh jaraknya dari tempat penginapan mereka, Alex berusaha untuk kabur tapi tertangkap lagi oleh Coop. Di sisi lain, Max terus berlari sekuat tenaga diikuti yang lain. Kini Alex dibawa oleh dua Bagong ke utara sungai. Mereka membawa kabur Alex menggunakan mobil. Melihat Max yang berhasil mendekat dengan mobilnya, Coop langsung menambah kecepatan. Tak kehabisan akal, Max pun mengambil rute lain untuk memotong jalan. Dan berhasil.
Max melompat dan menggigit tangan Coop. Dia kehilangan kendali dan tak melihat jika jalan yang ia tempuh sudah diblokir oleh FBI. Setelah kejadian tersebut, Bennett langsung meminta maaf kepada TJ karena tak mau percaya dengan semua perkataan anaknya. Untuk menebus itu semua, Alex dan TJ meminta kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan kerjasama. Dan karena jasanya Max yang telah menyelamatkan keluarga presiden itu membuat dia mendapatkan sebuah penghargaan istimewa. And what is that? Astaga, bocil. Tapi sayangnya masa bertugas Max saat itu sudah berakhir. Dan dengan sangat terpaksa Max harus kembali. Tapi orang tuanya mengganti itu dengan anak anjing lain dan itu cukup membuat TJ bahagia. Lalu film pun berakhir.